terus kita submit username sama password kita ke server ceritanya ya. Kayak gini. Nah, ini proses autentikasi. Kelihatan kan ya? Agak buruk sih, Mas. Nah, boleh tuh. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah, setelah itu biasanya kalau berhasil ya, dia akan diproses di server ini. Di sini banyak proses yang dilakukan. Pertama kali ketika user melakukan autentikasi dengan cara melakukan submit username dan passwordnya, di server itu dia akan menciptakan suatu session. Entah itu kalian menggunakan PHP atau Java, itu pasti atau Node.js atau apapun, itu sebenarnya di server itu ada kegiatan meng-create sebuah session. Session itu fungsinya untuk semacam penanda bahwa user ini itu sudah melakukan login. Di sini disimpan sessionnya. Dibalikin ke si browsernya. Session ini. Nah, biasanya di sini session itu disimpan di cookies. Cookies itu semacam media penyimpanan yang ada di browser, biasanya sementara, biasanya ya, tapi ada juga yang permanen. Bisa berupa session ID, bisa berupa ID user atau data-data yang disimpan, yang didapat dari server, yang kemudian disimpan kembali ke klien agar nanti bisa digunakan kembali tanpa harus melakukan request ke server. Modelnya seperti ini. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan kan, setelah melakukan autentikasi, server create session dibalikan ke cookies. Di sini ketika user akan melakukan request lagi, dia udah nggak perlu autentikasi kan? Dia tinggal bawa cookiesnya, balik lagi ke sini. Nah, nanti di server, dia akan membaca cookies itu. Ini siapa sih gitu kan? Oh, ini yang tadi login. Sessionnya ada nggak? Oh, sessionnya ada. Oke, balikin lagi data yang dia mau ke si. Ini membingungkan ya kalau gini ya. Bentar. Nah, ini proses autentikasi. Nah, di sini nanti nge-request. Sebenarnya bolak-balik sih, tandanya bolak-balik seperti ini. Kayak gini ya, dari user dia nge-request lagi page ke server ngasih lagi berdasarkan session dia, balik lagi ke cookies. Kayak gini bentuknya. Masalahnya adalah kalau modelnya seperti ini, ketika kita punya sebuah aplikasi mobile ya, kok gini? Sebuah aplikasi mobile itu kan dia kalau dia natif ya, dia kan nggak pakai browser ya. Kalau yang cookies itu disimpan di browser kan ya. Iya. Mobile kan enggak ya, dia itu nggak punya fungsi untuk menyimpan cookies atau segala macam kalau kita menggunakan natif ya. Dia nggak bisa menggunakan metode session seperti ini. Nah, maka muncullah yang namanya JWT. Kenapa muncul JWT? Karena prosesnya itu dia tidak menggunakan, dia tidak memerlukan autentikasi lagi, tidak memerlukan otorisasi dari server. Jadi gini cara kerjanya itu. Kalau kita menggunakan JWT, pertama kali melakukan autentikasi, si server ini akan menggenerate sebuah web token yang namanya JWT. JWT itu nanti bisa di dalamnya bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi. Dia create JWT. Nah, JWT ini dibalikin kembali ke si kliennya. Dibalikin kembali. Nah, di sini di mobile client si JWT itu biasanya disimpan di entah itu variabel, entah itu database lokal dia, atau media penyimpanan lainnya yang bisa digunakan oleh mobile client. Nah, sebenarnya nggak semua mobile client ya, karena zaman sekarang itu ada
ada yang modelnya itu front end sama back end. Jadi nggak disatuin kan aplikasi itu ya bentuknya ya. Ada front end, ada back end. Iya. Nah kalau kayak gitu, itu kan udah model kayak gini udah nggak kepake karena front end itu nggak bisa ngebaca session yang di generate oleh si server itu, makanya pakai JWT. Modelnya seperti ini. Ngerti nggak konsepnya? Ngerti, Mas. Berarti Atau ada apa? pertanyaan atau masih bingung? Berarti itu JWT itu disimpan ke HP kliennya itu sama aja kayak jadi SSH key gitu ya, Mas? Gimana? Itu tadi kan JWT-nya itu kan filenya itu disimpan ke HP klien gitu kan. Nah, itu sama aja kayak SSH key gitu. Jadinya bisa dianggap sama kayak user yang sebelumnya login gitu. Iya, betul bisa dianggap sebagai session. Tapi bukan session, tapi dia bisa diperlakukan seperti session. Nah, pertama kali muncul ide JWT ini adalah karena tidak semua yang akses server, tidak semua yang membutuhkan server itu berbentuk browser. Karena kalau mobile application itu kan natif kan ya, dia bukan browser. Terus ada juga yang bentuknya seperti ini. Kenapa munculnya JWT itu? Karena ada juga aplikasi yang memerlukan server to server. Nah, biasanya pakai JWT. Server to server kayak gini. Kalau pakai session nggak akan bisa. Terus ada satu lagi model yang lebih rumit seperti ini. Di mana servernya itu lebih dari satu. Nah, kalau kayak gini kan nggak bisa kan pakai session kan. Kalau misalkan autentikasi di server ini, terus nanti cookies-nya minta ke server yang lain, itu kan nggak ketemu sessionnya. Membingungkan lah ibaratnya gitu. Iya, betul. Jadi makanya muncul JWT, karena JWT itu dia global, asalkan kita tahu secret key-nya, maka pasti bisa dibaca oleh mesin manapun. Nah, bentuk JWT itu seperti kalau dicontohnya bisa ngeakses jwt.io. Nah, ini bentuk JWT seperti ini. Yang warna merah itu headernya itu berupa informasi. Algoritma yang digunakan itu apa? Di sini HS256. Tipenya apa? JWT. Nah, terus ada payload. Payload itu ada subjek. Subjeknya apa? Ini terserah server mau diisi apa. Name-nya ini juga terserah. Nah, EIT itu expiration time. Kapan si JWT ini harus expired? Kenapa harus expired? Karena gini, JWT ini bisa dilihat oleh user, bisa dilihat oleh orang luar karena dia dikirim melalui header ya. Jadi nanti bisa diintervensi kalau misalkan si server itu tidak menggunakan HTTPS, tidak menggunakan secure connection. Nah, makanya dikasih expiration time. Jadi kalau expiration time ini sudah melebihi waktu yang sudah ditentukan, si JWT ini jadi invalid. Nah, ini tadi saya udah ceritain payloadnya ya. Di sini sebenarnya nanti JWT ini di-create ketika user sudah melakukan autentikasi. Nah, dari sini dia login, lalu di-create JWT, muncullah seperti ini. Muncul seperti ini. Nah, di sini biasanya kalau normalnya ya, biasanya di situ ada ID user. ID user misalkan 100. Name-nya apa gitu kan? Name-nya misalkan Mehmet gitu kan ya. Nah, ini informasi yang nanti diberikan ke user. Nah, nanti di si klien itu si JWT header ini akan dibalikin ulang dengan informasi ini. Informasi yang sama. ID-nya siapa? Name-nya Mehmet. Nah, kalau di ilustrasi ini ketika si mobile client itu ngakses suatu endpoint di server, si server dia akan ngedetek si header JWT-nya. Lalu dia baca, ini ID-nya siapa, namanya siapa. Langsung ketahuan kan, oh ini yang tadi login. Tunggu, dia itu masih valid gak
JWT-nya, dia cek tuh waktunya. Oh, waktunya masih valid, berarti masih boleh akses. Kalau udah valid semuanya, nanti si server ngebalikin lagi informasi yang dia inginkan. Masih bingung nggak? Kalau masih bingung, saya lihatkan aplikasi aja ya. Saya punya aplikasi. Udah kelihatan belum? Kelihatan Mas. Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, di sini ini tadi kliennya ya. Ini kita anggap mobile application atau sebenarnya bisa bukan cuma mobile application ya. Sekarang itu web-web yang menggunakan JavaScript kayak Angular, Vue atau React.js itu modelnya seperti ini. Dia nggak nge-save session tapi menggunakan JWT. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, sekarang kita akan melakukan autentikasi. Di sini kita isi email usernya ini, emailnya ini, passwordnya ini. Di sini dia akan nembak suatu endpoint atau backend ya. Kita coba login. Nah, berhasil masuk. Nah, kalau kita lihat balikan dari servernya, yang ini ya. Nah, ini loginnya. Tadi kan login menggunakan ini. Kita lihat payloadnya. Bentar, kelihatan. Oh, yang ini. Nah, ini kita login ke sini. Payloadnya email yang tadi saya input. Tester. Nah, respon dari server adalah token. Ini ada ya. Nah, ini JWT-nya itu. Ini yang diakses, yang diberikan ke klien. Nah, isinya apa? Kita bisa lihat juga. Kita coba lihat di JWT.io. Kalau kita copy paste di sini, nah muncul. Di sini informasi yang ada di dalam JWT. Di sini dijelaskan bahwa subjeknya itu tester@gmail. Nah, ini kan yang tadi saya sebutkan ID itu ya. Jadi ini sebenarnya kalian bisa create sendiri ID atau kalian bisa menggunakan properties yang udah ada seperti misalkan subjek. Nah, ini custom properties roles. Roles itu apa? Di sini itu kayak semacam privilege. Jadi si user tester@gmail.com ini dia bisa akses modul apa aja. User dia bisa read, write, delete. Terus internet banking dia bisa read, write, delete. Nah, kenapa harus menggunakan cara seperti ini? Kenapa harus melalui JSON? Karena yang namanya roles itu ketika melakukan query, si user ini punya roles apa aja terhadap aplikasi itu berat banget. Makanya kita simpan ini di JSON. Jadi ketika login langsung dikasih role, jadi udah nggak usah query lagi kan, itu lebih cepat jadinya kan. Nah, jadi nanti di sini dia keluar, oh aku bisa ngakses ini, aku bisa ngakses ini gitu kan. Cuma keluar. Nah, itu fungsi dari si JWT itu. Gimana, ada pertanyaan? Kalau untuk apa? Pilot di JWT itu ada limitnya atau enggak? Ada. Ada, payloadnya itu ada limitnya. Jadi diusahakan jangan sampai melebihi 248 kilobyte. Itu sebenarnya bukan limit dari JWT-nya ya, lebih ke limit browsernya ya. Karena kenapa? Karena si JWT ini nanti kan setelah login dibalikin lagi kan ke server. Nah, si header itu dia cuma bisa nampung bentar. Nah, ini kan dikirim lagi kan authorization bearer-nya kan. Dia cuma bisa nampung 2 mega aja. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Kecuali menggunakan mobile application ya. Dan kamu harus yakin bahwa backend ini nantinya cuma akan diakses oleh mobile application. Baru si JWT itu bisa sebanyak mungkin. Tapi efektifnya jangan lebih dari 2 mega. Karena ibaratnya bakalan berat gitu atau gimana? Ya, dari pertama berat ya, kedua browser itu nggak support nampung header lebih dari 2 mega. Kayak itu, kayak get sama post. Kalau post itu unlimited ya.
terserah servernya mau berapa. Tapi kalau kita menggunakan get itu ada batasannya. Karakternya itu cuma kalau nggak salah 256 ya, kalau nggak salah ya. Sama juga dengan header juga ada batasannya. Entah itu browser Firefox atau Chrome, itu ada batasannya. Nah, makanya kita kan harus ketika kita membuat backend, kita tuh harus bisa memastikan bahwa nanti si endpoint kita itu bisa diakses oleh browser, mobile application, atau server yang lain dengan cara membatasi. Nanti JWT itu nggak boleh lebih dari 2 mega. Seperti itu. Itu sebenarnya bukan aturan ya, kayak aturan tidak tertulis sih. Jadi bagusnya kalau endpoint kita agar bisa diakses oleh semua platform, bagusnya dibatasi seperti itu. Untuk antisipasi gitu ya Mas jadi ya. Kalau untuk penggunanya kliennya pakai kliennya browser gitu. Iya. Iya, kita kan biasanya kita bikin satu backend itu untuk banyak ya, nantinya bisa untuk mobile application atau bikin website menggunakan Angular atau Vue.js. Nah, itu kan nanti pakai browser tuh. Browser itu memang agak terbatas sih, makanya nggak boleh gede-gede. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak konsep yang penggunaan JWT ini? Udah lumayan jelas sih Mas. Ya, kayak gitu ya. Nah, seperti apa sih JWT itu kalau di dunia kerja kayak gini? Kalau cuma satu gini nggak kebayang ya, karena emang ini kan masih kecil ya. Kalau di dunia kerja itu nanti kalau kalian kerja di IT, mungkin bentuknya itu seperti ini. Aplikasi itu. Oh, bentar. Mungkin bentuknya seperti ini. Kalian nanti akan menggunakan microservice. Tim kalian itu nggak akan cuma satu. Yang ngoding itu bukan cuma satu. Jadi satu aplikasi bisa aja dikerjakan sama 10 orang. Dan setiap modulnya itu dikerjakan oleh satu orang. Itu kan nanti pusing ya. Kalau kalian pakai session itu pasti pusing banget. Dan satu modul itu biasanya bisa di scale lebih dari satu instance gitu kan, banyak banget. Nah, kalau menggunakan JWT, semua itu nanti bisa saling terkoneksi, bisa tahu gitu. Oh, ini login dari mobile application yang ini, dia masuk ke service mana, itu udah nggak perlu login lagi karena udah bawa-bawa JWT yang tadi di awal sudah di-generate ketika login. Udah enak gitu, udah nggak perlu mikirin ini gimana sessionnya gitu kan, ini gimana harus gimana, enggak, karena JWT itu universal, pasti selama secret key-nya sama, selama jenis algoritmanya sama, itu pasti kebaca di semua server, di semua aplikasi ya. Nah, itu kenapa pentingnya memahami JWT kalau nanti kalian mulai terjun ke dunia kerja. Nah, terus di sana dituntut bahwa sekarang kan zamannya microservice ya. Jadi satu aplikasi itu kamu bisa bikin banyak modul, dan satu modul itu bisa dikerjakan oleh satu orang programmer saja. Contohnya kayak gini. Ini sebenarnya kayak ini ya, contohnya ya, back office ya. Ini punya banyak modul, dan satu modul itu dikerjakan oleh satu orang. Padahal ini satu aplikasi gitu kan. Kebayang nggak ruwetnya ngurusin otorisasi seperti apa? Nah, dengan JWT itu mempermudah kejadian seperti itu. Nah, kebayang kan? Iya Mas, iya Mas. Iya. Kalau pakai JWT enak, tapi kalau pakai session berarti nanti di tiap-tiap modul ini harus ada kalau misalkan si mobile application ini loginnya melalui user management, nanti kan session itu di-create-nya sama si user management ini kan. Berarti session ID harus ditransfer ke sini, itu kan ribet banget kan. Dan itu nggak mungkin juga gitu kan, karena walaupun kalau secara diagram ini satu kotak gini, tapi belum tentu, bisa aja si application management itu ada di server yang berbeda gitu kan. Jadi satu kotak itu bukan berarti satu server, bisa aja ini server yang berbeda. Nah, itulah keuntungan menggunakan JWT, nggak usah transfer session dan segala macam. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan kah?
Ayo yang lain ada yang mau nanya? Oh, bentar. Halo? Ada yang mau nanya nggak? Saya mau nanya kan, Monggo, Mas. kalau alternatif lain selain JWT apa ya? Alternatif lain selain JWT banyak. Nah itu tergantung, balik lagi Mas. Sebenarnya JWT itu kan posisinya di authorization ya. Posisi JWT itu ya di authorization. Jadi JWT itu nggak maksimal kalau misalkan tidak ada autentikasinya. Sebenarnya banyak cara lain. Pertama menggunakan yang Google itu apa ya namanya itu? APK. Kalau APK itu kalau kita menggunakan Google Map ya, kita dikasih APK itu sama Google bahwa ini tuh APK khusus buat kamu. Kamu kalau mau ngakses API dari Google, ya kamu harus menyertakan si APK ini. Nah itu kan nggak perlu login ya. Itu sudah diciptakan dan APK itu sifatnya itu permanen, bisa permanen bisa enggak sih, tapi kebanyakan kita menggunakannya itu permanen kan kayak gitu. Terus ada lagi kita menggunakan HMake. HMake itu modelnya seperti JWT, tapi dia lebih ke mesin to mesin. Jadi komunikasi antar mesin. Terus apa lagi ya? Itu sih yang saya itu ya. Kalau yang saya praktekkan sih itu sih. Tapi harusnya banyak sih, banyak cara ya. Kalau umpamanya contoh nih, pas pertama kali kita ngakses itu kita dapat sebuah ID gitu, ID unik per Ya, per klien. Per klien itu jelas ID-nya beda-beda ya. ya, Nah, itu ID-nya tuh di-save gitu loh ke mungkin kalau kita bilang itu kalau kalau database gitu kan tabelnya itu ada satu tabel khusus buat nge-save si key-nya itu. Nah, nanti kalau untuk beda apa? Beda perangkat gitu kan itu gimana tuh? Contoh si key ini nih dia udah ini kayak gampangannya itu kalau kita bilang itu kayak ini authentication WhatsApp. WhatsApp itu kan dia pakai ini pakai key gitu. Jadi kalau dia di logout di handphonenya, jadi kan dia udah beda key lagi tuh. Nah itu gimana? ya. Ya, kalau itu beda lagi. Itu bukan, dia modelnya bukan JWT, dia bukan HMake, dia bukan juga menggunakan, tapi mungkin dia menggunakan session ya. Jadi gini, pertama kita login, si klien itu, misalkan WhatsApp ya, kita ngomongin WhatsApp nih. Si klien itu dia ngedetek ini emailnya, handphonenya berapa, nomor handphonenya berapa, emailnya apa, ID mesinnya berapa. Oke, itu dikirim ke server tuh, kirim. Selesai. Si user menggunakan WA dengan aman ya. Terus tiba-tiba ada yang login lagi di perangkat yang lain. Pas dia login, dia kan ngirim lagi tuh ID mesin, terus emailnya, terus apalah yang mungkin dia butuhkan itu. Pas dicek di database, itu kan beda kan. Nah, itu langsung di-replace tuh sama si yang baru login itu. Nah, otomatis yang tadi pertama kali login, pas dia ngecek lagi, loh ini di database berubah gitu kan. Berarti saya harus logout dong, kayak gitu sih modelnya ya. Jadi dia setiap user punya satu kolom di mana dia itu cuma bisa menyimpan satu unique ID. Makanya dia nggak bisa dipakai di dua device kan, di dua device yang sama. Nah, ya Walaupun itu. sekarang udah ada fiturnya ya, udah ada lebih dari 4 kalau nggak salah ya. Itu kalau diterapin di kayak application web application gitu atau application tuh kira-kira worth it nggak ya? Kalau saya kebanyakan gitu sih Mas. Jadi saya tuh membuat suatu aplikasi, ketika dia login, saya nge-create random code di satu table user dia ya, random code. Saya nge-random ngebentuk sebuah kode. Nah, kode itu dikirim ke klien. Ini loh kode kamu. Tapi user nggak tahu ya kode itu. Itu di belakang ya. Jadi disimpan di cookies si kode itu tuh. Udah selesai ya disimpan. Jadi tiap login, tiap dia ngakses sebuah page, dia itu akan ngecek ini
kamu login sebagai ID kamu apa? Oh oke, ID-nya masih sama nih, berarti kamu boleh masuk. Nanti nge-akses lagi sebuah page, dicek lagi ID kamu, oh masih sama. Nah di komputer lain saya login menggunakan user yang sama. Nah nanti si sistem itu akan nge-refresh ID yang tadi udah saya generate. Udah kena refresh tuh si ID itu tuh. Nah tadi di browser yang satunya lagi, yang pertama kali saya login, pas dia ngakses page lagi, dia kan membandingkan kan, loh ini ID-nya udah nggak sama, berarti udah ada yang login nih di tempat lain, berarti saya harus logout otomatis. Kayak gitu mas, modelnya ya, bayang nggak? Nah, aku biasanya kayak gitu sih. Itu kira-kira worth it nggak ya? Nah tergantung bisnis prosesnya, apakah modelnya seperti itu, apakah user pengennya seperti itu, atau user justru pengennya, oh nggak mau, saya pengen bisa login di banyak tempat gitu. Baik lagi sih, itu bukan secara teknis, bukan apakah bagusnya gini atau enggak, tapi lebih ke user pengennya gimana gitu. Kalau WA sendiri itu kan untuk keamanan ya, lihatnya dia keamanan ya. Tapi kalau untuk aplikasi lain, apakah membantu user? Kalau misalkan kita membatasi user hanya login di satu browser aja, tapi apakah itu justru merepotkan user? Balik lagi kayak gitu mas. Jadi nggak bisa disebut bagusnya ini atau bagusnya gimana, itu balik lagi ke kebutuhan usernya seperti apa. Mas, satu lagi dong mas pertanyaan. Boleh mas. Ini kalau dari perbedaannya session, local storage, dan cookie itu kira-kira lebih bagus mana soal untuk ini ya? Kalau perbandingannya itu local storage, terus session sama cookies. Kalau session itu biasanya di server side ya, adanya di server side. Setiap kali server bikin session, otomatis akan menggenerate suatu cookies di kliennya. Nah itu biasanya nggak kebaca sama kita, bentuknya itu kode yang tidak terbaca, itu terenkripsi. Itu biasanya nggak bisa kita manipulasi, tapi ada juga cookies yang bisa dimanipulasi. Lalu ada yang namanya local storage. Local storage itu sebenarnya adalah suatu database yang ada di sisi klien, entah itu mobile application atau web application. Biasanya local storage itu sifatnya sementara, tapi ada yang permanen. Biasanya local storage juga digunakan untuk menyimpan JWT yang tadi kode JWT yang tadi saya jelaskan itu biasanya di local storage, bukan di cookies. Nah, di sana itu nggak boleh disimpan hal-hal yang sensitif karena itu bisa dimanipulasi oleh user. Contohnya local storage ya. Kalau kita lihat di bagian application, nah ini ada ketahuan kan local storage. Tapi di sini kebetulan nggak ada. Nah ini ada original token, ada nomor token merchant, ada tokennya. Ini kan sebenarnya bisa kita manipulasi ini kan. Kita bisa ini jadi true. Nah kalau kayak gini kan artinya nggak terlalu secure ya. Makanya bukannya nggak boleh pakai ini, tapi bagusnya semua yang disimpan di local storage itu adalah data-data yang tidak sensitif. Jadi kalau data yang sensitif bagusnya nggak disimpan di sini karena user di sini bisa melihat dan bisa memanipulasi. Jadi kalau misalkan nanti dibikinkan di sini is admin misalkan ya, is admin, terus di sini awalnya false, lalu si user dia mengetahui cara kerja aplikasi kita, terus kita rubah ini jadi true, itu kan jadinya dia jadi admin dong ya, otomatis ya. Itu ngelawak. Iya kan. Makanya local storage itu bagusnya tidak disimpan untuk data-data yang sensitif. Begitu Mas. Yep. Kalau teknis nanti pembuatan JWT atau itu mungkin di kesempatan lain kali aja ya. Saya cuma menjelaskan teorinya dulu.
Tapi mungkin nggak tahu kapan itu menjelaskan. Ya, Silakan aja kapan-kapan sama aja. Mas Mehmet. Kapan-kapan aja. Sebisanya kan gitu. Nanti dibilangnya aku maksa lagi. Oke, ada yang nanya nggak tentang JWT ini? Ada yang nanya lagi nggak? Terakhir dong, boleh nggak? Monggo Mas, silahkan. Halo? Disconnect kah atau gimana? Nggak kedengeran suaranya? Masih connect, tapi dia nge-mute mic-nya. Dan untuk keamanan JWT sendiri tuh maksudnya bisa dimanipulasi juga ya, Mas? Harusnya tidak ya, harusnya tidak karena yang penting kan ada secret key-nya ya. Seperti yang saya ceritakan di sini. Ini yang bikin aman. Biasanya secret key-nya ini yang disimpan di server. Jadi tiap perubahan di sini kan kalau kita pakai secret key, nah ini kan berubah nih yang belakangnya. Ini kan yang dicek sama server tuh. Si secret key ini. Nah, biasanya ini sama kayak password gitu di sini tuh. Password dari pilotnya itu sendiri. Ya, password dari si token ini. Kalau misalkan passwordnya secret key-nya bagus, harusnya sih nggak bisa diretas ya harusnya. Dan memang harusnya nggak bisa diretas karena dia menggunakan hashing kan, jadi emang nggak bisa diterjemahkan ulang. Iya juga. Nah, Mas P3 hilang. Oh iya Mas, yang bagian 2 itu udah sampai rilis belum Pak? Aku belum tak cek loh. Apa? Gimana? Yang kemarin itu loh yang buat aplikasi sederhana dengan cara yang tidak sederhana itu loh yang bagian 2. Enggak, itu belum diterusin lagi, ntar aja. Bikin penasaran loh. Serius Mas? Oh, bagian 2 udah ya nih? Bagian 2 itu kalau nggak salah masih infrastruktur kan? Ya, jadi kita jelasin dulu infrastrukturnya seperti apa, nanti modelnya seperti apa, tapi ya emang belum sih. Yep. Pokoknya rencananya kita modelnya kayak gini. Nah, kemarin udah cukup itu sih. Ternyata front end itu bisa pakai micro front end. Jadi nanti bisa gabungan sebenarnya. Vue.js itu bisa banyak. Bisa di back end gitu? Bukan, maksudnya itu satu front end itu bisa dikerjakan banyak orang sebenarnya dengan menggunakan metode micro front end. Oh iya. Nah, nanti kita middleware-nya menggunakan Kong API Gateway. Nah, di sini backend microservice-nya. Kita nanti menggunakan banyak aplikasi, yang banyak aja sekalian. Namanya juga kan biar ribet kan ya. Jadi kita bikin aplikasi sederhana tapi dengan cara yang ribet. Dan kemungkinan itu juga database-nya nggak cuma satu. Kita bikin 3 sekalian, SQL Server, MySQL, sama Postgre. Berarti ini aplikasi website sederhana tapi isinya
lebih besar ya nanti jadinya. Betul, enggak, sebenarnya website sederhana itu sebenarnya website yang pengen saya bikin, website tentang diri saya. Jadi profile nanti itu diaksesnya melalui backend Python. Terus nanti story diaksesnya sama Java. Terus nanti home-nya itu pakai Express.js kayak gitu sih. Websitenya sederhana, tapi kita bikinnya dengan cara yang tidak sederhana. Seribet mungkin pokoknya. Intinya itu sih yang kemarin dibikin Database-nya gitu. tambahin satu lagi, Bang. Iya, rencananya nanti Postgre sama nah, kalau Mongo kita belum itu sih, belum dapat. Saya belum dapat servernya. Gimana ntar sih? Ini masih berjalan sih, belum tentu. Ini juga semua belum tentu pakai ini. Mongo Cloud ada tuh gratis tuh 500 MB. Ya, saya nanti tergantung yang nonton mau pakai apa. Oke, Mas. Pakai MongoDB aja. Pengennya sih yang jarang dipakai, justru saya lebih tertarik menggunakan SQL Server. Jadi ini mainnya lebih yang kayak apa? Autentikasi atau otorisasi data gitu ya? Yang seperti sampean bilang tadi ngakses story pakai Python gitu kan, bagian Python. Terus profilnya pakai Java gitu. Iya, kalau ini kayaknya nggak menggunakan otorisasi ya, karena publik ya, jadi nggak ada JWT, nggak ada apa-apa. Kecuali nanti kemungkinan aplikasinya berubah jadi ada registrasi kayak gitu, itu mungkin nanti bakal muncul ya JWT kayak gitu. Tapi saat ini belum sih, karena itu jadinya nggak sederhana kan. Pengennya bikin web yang sederhana aja. Python itu pakai apa sih? Pakai Flash ya? Kayak salah sih Flash API sih kalau saya. Tapi pakai Flash juga bisa sih. Tak share YouTube sampean nggak apa-apa, Mas? Gimana? Tak share YouTube sampean? Nggak usah. Malu-maluin. Enggak gitu. Aku dari kemarin tuh gini loh. Pengen tak share gitu, tapi takutnya salah gitu kan, nggak enak juga kan gitu. Nggak usah Mas. Saya nggak nyari itu kok, nggak nyari subscriber. Cuma isinya iseng semua itu. Ya siapa tahu ada yang mau belajar kan gitu. Boleh sih Mas. Pengen tahu gitu. Nantilah tak personal aja. Kata yang punya nggak di share publik. Tapi izin yang punya dulu, yang punyanya mau nge-share nggak? Bebas aja sih, tapi jangan berharap kontennya nyambung ya. Siap. Dan ini yang lainnya ada yang mau bertanya atau gimana? Nggak sesuai topik nggak apa-apa ya Mas? Kalau mau nanya, bebas sih. Mas mau nanya lagi, Mas? Monggo, Mas. Kira-kira PHP di Indonesia itu bertahan sampai berapa lama lagi ya? Soalnya kan ya sekarang kayak Node.js sudah mulai meracuni gitu kan. PHP itu masih powerful menurut saya ya. Dia tergantung programmernya ya. Saya nggak tahu kenapa banyak yang terlalu semacam apa ya, terlalu underestimate PHP itu. Karena saya juga awalnya dari PHP dulu dan saya itu tahu seberapa powerful PHP itu. Nah, kalau misalkan pertanyaannya adalah sampai kapan PHP ini akan tetap digandrungi, saya sih mungkin bisa menjawabnya ini kayaknya bakal bersaing terus. Karena gini Mas,
sekarang itu kalau kita lihatnya dari sisi komersil ya. Orang nggak butuh aplikasi yang terlalu wah. Kayak misalkan profile, sebuah web profile perusahaan. Kalau kita menggunakan Express.js atau Python atau Java, itu terlalu overkill. Yang harganya cuma nantinya tuh, oh saya punya duit 500.000 nih, tolong bikinin saya sebuah web profile dong. Apakah mau yang menggunakan model seperti ini? Enggak juga kan, karena terlalu overkill. Dengan PHP sebenarnya itu gampang banget kan. Jadi saya rasa itu bakal tetap masih hidup aja. Bukan berarti PHP hanya bisa kuat dengan maksud saya PHP itu hanya kuat di aplikasi-aplikasi sederhana, enggak juga. Jangan salah, Facebook masih menggunakan PHP loh. Pengguna terbesar di dunia loh itu. Dia masih menggunakan PHP dan banyak aplikasi-aplikasi web yang besar dan dia masih menggunakan PHP. Jadi intinya tuh sebenarnya bukan bahasa pemrogramannya, tapi orang di belakang bahasa pemrogramannya itu. Jadi saya yakin semua bahasa pemrograman juga asalkan ada yang makainya, itu tetap akan kedepannya tetap akan terus ada. Begitu, karena yang beli aplikasi kita nggak peduli kan, dia mau pakai PHP kayak mau pakai Java, asal udah jadi, ya udah selesai kan, nggak peduli kan sebenarnya pakai apa, begitu mas. Cuma ya memang sebenarnya ya, karena PHP itu dari dulunya udah sangat terkenal, jadi vulnerability-nya itu banyak banget, vulnerability itu dari sisi keamanan ya, sehingga membuat kita yang pakai PHP, kalau misalkan masih mau pakai PHP, itu jadi ekstra hati-hati kan ketika kita bikin aplikasi, karena ini bahasa pemrograman terkenal banget, yang benci juga banyak banget, yang nyerang juga banyak banget. Otomatis kita nggak boleh sembarangan dong bikin suatu aplikasi menggunakan bahasa pemrograman ini. Kita harus ngerti kelemahannya apa, kelebihannya apa gitu kan. Jadi tantangan tersendiri sih. Beda sama Python sama Java. Kalau Java sama Python dia udah robust kan, modelnya itu udah vulnerability-nya dikit lah, karena memang ya itu balik lagi, emang udah robust aja. Beda sama PHP. Makanya PHP itu lebih mudah dipelajari karena dia tidak memikirkan nanti itu security-nya seperti apa. Itu si programmernya sendiri yang harus mikir sendiri gitu kan. Sementara di Java sama Python itu dari si bahasa pemrogramannya udah dipikirkan bahwa bagusnya sih seperti ini, dan nggak boleh seperti ini, kayak gitu. Contohnya aja Python atau Java ya. Apakah kita bisa directory listing? Enggak kan? Enggak kayak PHP kan bisa directory listing. Kayak gitu mas. Jadi menurut saya tetap bisa banyak penggunanya, itu bergantung pada si nanti programmernya juga sih. Oh gitu ya. Kalau teman-teman aku yang pernah saya temui, ya tak tanyain lah gitu kan. Yang ya dia sebelumnya dari PHP terus ke Node.js tuh mereka kebanyakan jawabannya itu adalah pengen nyari asinkronusnya. Itu gimana menurut Mas? Nah, asinkronus ya. Nah itu balik lagi. Ketika kita bikin aplikasi, kita tuh harus ngerti dulu bisnis prosesnya seperti apa, technical isunya seperti apa. Nah, di sana kita kan sebenarnya bisa nebak kan. Oh, oke. Kalau kayak gini butuh asinkronus, harusnya saya nggak pakai PHP dong, karena setahu saya itu belum support kan, karena dia nggak punya model seperti itu ya. Nah itu makanya pada lari kan Kayak gitu. karena nyari asinkronusnya itu. Betul, tapi jangan salah. Kalau Mas Google lagi, PHP sekarang udah ada modul untuk asinkronusnya. Udah ada. Dia itu siapa yang ngembangin dia? Tapi dia memang nggak itu sih, nggak apa namanya, nggak tahu dia official atau enggak ya. Soalnya saya udah lama juga nggak pakai PHP tuh. Ada yang pernah itu nggak? Kita googling aja ya. Coba Mas googling Mas.
Stack Overflow. Oh, diakalin sih, bukan asinkronis ini, tapi lebih ke diakalin menggunakan queue. Ini sebenarnya kayak MQ ya. Kalau mas-masnya udah pernah menggunakan kayak Kafka atau RabbitMQ, ini modelnya seperti ini nih. Jadi dia menciptakan topik, nanti dikonsum oleh banyak proses kayak gitu sih. Ini pakai itu ya, pakai aplikasi tambahan kalau ini ya. Tapi intinya nggak bisa. Belum kayak. Intinya nggak bisa sih ini. Tapi diakalin sih kalau ini modelnya ya. Iya, dia pakai plugin. Ini kalau nggak salah namanya apa sih? Kalau yang gini tuh kayak kelas tambahan kan ya? Iya. Jadi emang bukan bawaan itunya. Iya sih, PHP kekurangannya di sana. Karena dia, kalau salah satu kelebihan PHP itu karena dia interpreter aja. Jadi kalau misalkan ada request dari user, tolong dong tambahin ini, kita bisa langsung direct rubah kodenya, udah selesai kan? Nggak harus di compile atau apa. Tapi ya itu, ya semua juga punya kelebihan dan kelemahannya ya. Kalau kita selaku programmer, kita nggak perlu lihat pemrograman ini jelek, pemrograman ini bagus, nggak gitu sih. Kita lebih ke nganggap semua itu adalah tools. Nah, kita harus bisa mempergunakan dengan maksimal. Kita goalnya apa, toolnya apa gitu kan. Nggak semuanya kita pukul rata. Bagusnya punya mindset seperti itu sih. Kalau umpamanya yang bagian back end kita misalkan SPS gitu, langsung dibikin MVC gitu kan, itu mudah juga tuh. Ya, MVC ya bagus, emang MVC bagus. Itu kira-kira bisa bersaing nggak ya sama Laravel atau CodeIgniter gitu? Misalkan Nah, gitu, kalau dijadikan. Jadi maksudnya itu bikin framework sendiri kan? Iya. Ada kelebihan sama kekurangannya ya. Kelebihannya itu kalau yang bikin sendiri itu kita ngerti sampai ke akar-akarnya kan. Kalau ada sesuatu itu kita tahu, oh di sini loh salahnya itu. Kalau kita pakai framework seperti Laravel, CodeIgniter, kita berarti harus mempelajari dulu kan cara kerjanya tuh kayak gimana sih gitu kan. Kalau ada error ini tuh aku harus nyari kemana sih kayak gitu kan. Tapi kekurangannya adalah continuous development. Maksudnya itu gini. Kalau ada satu perusahaan menciptakan framework sendiri, lalu programmernya resign, diganti sama programmer yang lain, itu bakal ada effort ngajarin framework. Oh iya, karena baru ya. Iya, itu effortnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan menggunakan framework yang udah ada di gimana? Kalau dia sebelum ninggalin tuh, ya dia ngerjain sambil bikin dokumentasi gitu gimana? Ya tetap harus dipelajari kan. Iya benar juga sih. Harus dipelajari tetap. Beda sama framework yang udah tersebar di mana-mana ya. Misalkan Laravel, perusahaan ini pakai Laravel, programmernya resign, tinggal nyari kan yang bisa Laravel, udah selesai kan, tinggal lanjutin kan, nggak harus belajar lagi, nggak harus apa, cuma effortnya dikit gitu kan, cuma tinggal mempelajari bisnis prosesnya aja. Benar. Itu sih kekurangannya ya kalau bikin framework sendiri. Nah terus selain dari itu, kalau bikin framework sendiri itu adalah maintenance. Apalagi PHP ya, itu cepet banget tuh ada vulnerability-nya. Jadi harus benar-benar dilihat bahwa oh ini harus diperbaiki nih, soalnya ada vulnerability ini. Beda sama framework yang udah terkenal kan, itu kan otomatis dia naik versi untuk menutupi kelemahan yang versi sebelumnya kan. Kita nggak usah mikir, tinggal upgrade aja kan, kayak gitu sih.
Kemarin versi Laravel berapa itu ya? Itu mudah banget di upsell gitu. Shell-nya bisa di-upload seenak jidat gitu. Ya, Ada. Hmm. Itu makanya Berarti kemarin di tahun 2019-2020-an banyak juga tuh. ini berarti yang kayak framework yang rame dipakai gitu semakin karena rame dipakai jadi apa yang kontribusi makin rame jadi sering update jadinya lebih secure lagi gitu ya Mas? iya Kalau yang harusnya sih rame-rame seperti gitu. itu. Nah, harusnya Betul. sih kayak gitu harusnya. Hmm. Karena mereka naikin versi bukan tanpa alasan kan. Mereka nggak tiba-tiba si yang ownernya Laravel, aduh saya nggak sukain nomor 7, naikinlah ke versi 8, nggak gitu kan. Itu ada alasannya kan. Iya. Mereka pasti udah nemu, oh ini ada kesalahan nih di sini, oh di sini ada bug nih, ini harus dibenerin nih. Oke, kita udah selesai nih benerin, berarti kita naik versi aja, major version jadi 8 gitu kan. Itu semua dari hasil mengumpulkan itu kan, mengumpulkan laporan dari pengguna-pengguna Laravel yang lain gitu kan. Nah kalau kita bikin framework sendiri, kita kan nggak tahu sebenarnya di dalamnya itu ada bug apa, kita kan nggak mungkin ngetes semuanya. Ya, silakan ada pertanyaan lain sebelum saya ngopi. Halo, halo. Ya, Bang Mehmet. Jadi gimana? Gimana apa? Kita akhiri dulu atau gimana, Mas? Ya udah, kalau dari saya sih nggak ada pertanyaan. Ya kalau Sekian ada yang saja. mau Terima monggo kasih gitu. semuanya. Ya sebelumnya ya makasih banyak untuk Mas Chandra udah ngasih penjelasannya tentang JWT gitu kan. Dan mungkin bakalan kita lanjut lagi minggu depan, ya Mas, dengan mungkin pembahasan lain lah mungkin, atau gimana? Bebas Mas, tapi sebelumnya briefing dulu ya. Gimana? Sebelumnya kasih tahu dulu, ntar saya disuruh ngejelasin apa nggak tahu lagi. Oh, siap Mas. Ya kan selalu gitu. Kayak kemarin. Oke semuanya, makasih banyak yang udah gabung juga. Jadi dan kalau ada yang mau lanjut ngobrol-ngobrol sama yang lain ya monggo gitu kan. Saya tak pamit duluan gitu. Makasih banyak loh Mas, Mas Anda, sama yang lainnya juga. Ya, terima kasih semuanya.